Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loprindo Andrianto, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, UIN Suskaryau. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang manajemen pembibitan kambing dan domba. Kambing merupakan anggota dari keluarga Bovidae dan bersaudara dengan biri-biri, karena keduanya tergolong dalam subfamili Caprine. Terdapat lebih 300 jenis kambing yang berbeda-beda. Kambing adalah salah satu di antara spesies yang paling lama diternakan, yaitu untuk susu, daging, bulu, dan kulit. Pada tahun 2011, populasi kambing yang hidup di seluruh dunia mencapai 924 juta menurut Organisasi Pangan dan Pertanian. Adapun sarana dan prasarana untuk menunjang manajemen usaha pembibitan kambing dan domba. Yang pertama, adanya bangunan yang digunakan untuk proses pembibitan kambing dan domba. Jenis bangunan ada 3. Yang pertama, kandang. Ada beberapa macam kandang, yaitu kandang pejantan, kandang induk, kandang pembesaran, kandang isolasi ternak yang sakit, dan kandang laktasi. Yang kedua, tempat pengolahan dan penyimpanan pakan, serta tempat penampungan dan pengolahan limbah. Selain itu, dalam melakukan pembibitan kambing dan domba yang baik, diperlukan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan. Antara lain, pada peternak, kelompok, atau koperasi, kita harus memiliki alat pensuci hama, alat pembersih kandang, timbangan, pengukuran, pencatatan, alat penerangan, mesin pencacah rumput, identitas ternak, serta alat transportasi. Pada perusahaan, pemerintah daerah, atau provinsi dan kabupaten, selain alat dan mesin, kita perlu memiliki laboratorium penyimpanan dan penanganan susu, distribusi pakan, pengolahan limbah, pemotong tanduk dan kuku, serta kesehatan hewan. Yang ketiga adalah bibit. Bibit yang digunakan untuk pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pakan. Setiap usaha pembibitan kambing dan domba harus menyediakan pakan dengan jumlah yang cukup dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah obat hewan. Obat hewan yang digunakan dalam pembibitan kambing dan domba harus memiliki nomor pendaftaran. Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premik dan sediaan obat alami. Dan penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan. Selain adanya sarana, ada juga prasarana yang digunakan untuk menunjang pembibitan kambing dan domba, yaitu lahan dan lokasi. Lahan dan lokasi pembibitan kambing dan domba harus memenuhi persyaratan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, dan rencana detail tata ruang daerah. Upaya pengolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup mempunyai potensi sebagai sumber bibit kambing dan domba.
Letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya, memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan serta tidak ditemukan penyakit hewan menular strategis, terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak, serta mudah diakses atau terjangkau alat transportasi. Selanjutnya yang kita harus diperhatikan dalam pembibitan kambing dan domba yaitu seleksi bibit. Seleksi bibit kambing dan domba dilakukan berdasarkan performa anak, individu, dan silsilah. Kriteria seleksi bibit kambing dan domba yaitu kambing dan domba induk dapat menghasilkan anak secara teratur 3 kali dalam 2 tahun. Frekuensi beranak kembali relatif tinggi dan total produksi anak sapihan di atas rata-rata. Kambing dan domba pejantan, libido dan kualitas spermanya baik dan performa individu sesuai dengan standar masing-masing rumpun atau galur. Calon induk, bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai format. Bobot badan umur 6-9 bulan di atas rata-rata. Pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Dan penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Calon pejantan, bobot sapi umur 90 hari dikoreksi terhadap umur induk dan tipe kelahiran sesuai format. Bobot badan umur 6, 9, dan 12 bulan di atas rata-rata. Pertambahan bobot badan pra dan pasca sapi di atas rata-rata. Libido dan kualitas spermanya baik dan penampilan fenotip sesuai dengan rumpun atau galur. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah perkawinan. Dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi kawin alam atau inseminasi buatan, bisa disebut juga dengan IB. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas dilaksanakan menggunakan pejantan unggul dan produktif. Kawin alam dengan rasio jantan dan betina 1-14 pedoman pembibitan kambing dan domba yang baik. Inseminasi buatan atau IB menggunakan semen cair dari pejantan yang sudah teruji kualitasnya dan dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular yang dapat ditularkan melalui semen. Menghindari perkawinan dan kerabat dekat atau bisa disebut juga dengan inbreeding, seperti antara induk dan anak. Lama birahi kambing dan domba betina 12-48 jam dan deteksi birahi dapat dilakukan dengan menggunakan pejantan atau pengamatan langsung. Lama penggunaan pejantan untuk IB atau kawin alam dibatasi maksimum 18 bulan, selanjutnya dirotasi. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan. Yang pertama adalah prasapi. Umur kurang dari 12 minggu. Umur di bawah 3 minggu, Anda harus mendapatkan air susu induk, terutama kolostrum, serta ditempatkan dalam kandang yang diberikan alas, agar bagi ternak tidak kedinginan.
Apabila tidak mendapatkan susu dari induknya, bisa diberikan susu pengganti. Umur 3 sampai 8 minggu mulai diberikan makanan halus. Serta di atas 8 minggu mulai diperkenalkan hijauan pakan. Yang kedua adalah pasca sapi, umur lebih dari 12 minggu. Penyapihan dilakukan pada umur 12 minggu atau 3 bulan. Perlu perhatian pemberian air minum untuk menghindari stres, serta pakan yang diberikan berupa hijauan dan sedikit konsentrat. Yang ketiga adalah kambing dan domba muda. Dilakukan pengelompokan dan pemisahan berdasarkan jenis kelamin, umur, dan sifat-sifat tertentu. Pakan yang diberikan berupa hijauan dan konsentrat dalam jumlah dan mutu yang memenuhi standar. Pemberian air minum yang cukup. Secara rutin dilakukan perawatan bulu, kulit, dan kuku. Serta vaksinasi atau pemberian obat cacing secara rutin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.